IF atau intermittent fasting, bagaimana cara melakukannya, apa aja yang ada di dalamnya, terus hal-hal apa yang harus diperhatikan. Oke, kita bahas berdasarkan beberapa riset ya, dengan yang pernah saya lakukan juga. Jadi IF itu adalah jendela makannya yang kita manipulasi ya. Ada yang 12 jam tidak makan, 12 jam kita makan, nanti kita tambah lagi 14 jam kita tidak makan ya, lalu tambah lagi 16 jam kita tidak makan, sampai mungkin ada yang bisa melakukan OMAD ya, atau 1 meal a day. Tapi saya sarankan untuk OMAD ini tidak dilakukan berkepanjangan ya. Kita fokus saja ke 8-16, jadi 8 jam kita makan, 16 jam kita tidak makan atau tidak masuk kalori. Nah, kita juga selain jam makan tadi ya, pengaturan jendela makannya, kita harus memperhatikan beberapa asupan nutrisi yang menurut saya penting ya, apalagi untuk orang-orang yang memperhatikan program latihannya dalam angkat beban atau latihan di gymnya. Di antaranya adalah magnesium. Ya, magnesium ini tentunya sekarang agak sulit ya untuk ditemukan selain suplemen, karena mineral ini sudah mulai jarang didapati ya. Biasanya magnesium itu ada di sayuran atau daging. Nah, sekarang hampir tidak ditemukan kecuali untuk sayuran organik ya, yang tanahnya masih organik. Nah, pastinya magnesium ini masih ada ya. Jadi untuk kawan-kawan yang memperhatikan asupan magnesium, mungkin lebih memilih sumber makanan yang organik ya. Oke, selain magnesium, green tea itu bisa membantu pembakaran lemak ya, karena kita yang building muscle juga kalau lemaknya masih tinggi itu akan sulit ya. Oke, tentunya protein powder itu penting juga untuk pemulihan. Lalu saya sarankan vitamin D ya. Ini buat saya sendiri ini sangat-sangat penting, karena vitamin D ini sebenarnya bukan vitamin ya, tapi dia lebih ke hormon booster. Karena vitamin D ini pada kenyataannya tidak diciptakan oleh atau tidak kita serap dari matahari ya sebenarnya. Yang dari matahari itu adalah sinarnya UVB yang masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita yang mengkonversikannya sebagai vitamin D. Peran vitamin D adalah untuk hormon booster. Jadi vitamin D ini penting untuk teman-teman yang fokus pada muscle building ya. Nah, berapa banyak mengkonsumsi vitamin D? Di kisaran 2.500 sampai 5.000 IU itu aman ya, itu bagus. Nah, di Indonesia sendiri vitamin D rata-rata untuk satu butirnya di kisaran 1.000 IU. Jadi untuk sehari 5 butir itu aman. Oke, selain vitamin D ada omega 3 ya. Omega 3 ini bisa membantu muscle protein sintesis ya. Ini penting untuk membangun otot ya. Untuk omega 3 bisa didapatkan dari daging merah ya, dari ikan atau dari telur. Nah, itu untuk nutrisinya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan selama menjalankan IF juga adalah mungkin pre-workout ya. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan pre-workout dari merek tertentu, dilanjutkan silahkan. Tapi saya sendiri lebih menyarankan yang simpel aja ya. Itu untuk kopi ya, karena dengan mengkonsumsi kopi ini akan memicu adrenalin dan epinefrin ya. Dengan adrenalin yang lebih tinggi, itu power kita saat latihan juga akan lebih besar ya. Jadi walaupun kita berpuasa, tapi kita melakukan workout di tengah puasa kita, itu bisa dibantu dengan kopi sebagai pre-workoutnya ya, membantu power kita nantinya. Lalu ada penelitian bahwa kafein meningkatkan penyerapan glykogen pada otot sebanyak 66%. Nah, ini hebat ya. Jadi untuk otot yang tumbuh besar lagi adalah di sini fokusnya pada glykogen ya, muscle glykogen. Dan ternyata si kafein bisa membantu penyerapan glykogennya lebih maksimal lagi sebanyak 66%. Nah, ini
berlaku pada jeda waktu dari 0 sampai 4 jam setelah latihan. Jadi alangkah baiknya mengkonsumsi kopi atau kafein ini kalau tujuan teman-temannya untuk menambah volume otot ya, itu bisa dibantu dengan kafein, karena dengan tadi yang glycogen muscle glycogennya bisa meningkat penyerapannya 66%. Konsumsi kopi sekitar 0 atau 3 jam setelah latihan. Jadi segera setelah latihan konsumsi protein dan karbo yang alami disertai kopi juga. Nah, dalam jeda 3 atau 4 jam ini penyerapan yang baik ya untuk kafein, membantu peran penyerapan pada muscle glycogen tadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.